Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nikah Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini masih melanjutkan cerita dari Naila ya, dan sudah sampai di episode ke-26. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya sendiri memberikan narasi ini sangat penting ya, apalagi channel cerita. Sementara itu, di sebuah klinik herbal yang sudah sering ia kunjungi belakangan ini, Pak Urip memasuki ruang praktek sambil tersenyum menatap dokter tampan itu. "Selamat siang dok, ini saya," ucap Pak Urip sambil menyalami dokter tampan itu. Bapak, silakan duduk." "Kenapa lagi nih Pak? Kurang manjur ya obatnya?" tanya dokter tampan itu. "Bukan begitu, saya cuma ingin bertanya, apa benar ada seorang wanita yang mengenakan cadar pernah datang ke klinik ini?" tanya Pak Urip tersenyum. "Oh, saya masih ingat, iya ada. Cuma ada satu yang pernah datang ke sini," ucap dokter itu setelah mengingat-ingat. "Sudah saya duga, Non Naila beli obat itu dari sini rupanya," kata Pak Urip. Iya, betul, namanya Naila. Saya masih ingat," kata dokter tampan itu. Kok Bapak nanyain dia? Bapak kenal?" lanjut dokter itu bertanya. "Itu majikan saya dok. Dia wanita yang saya targetkan dengan obat yang saya beli di sini," ucap Pak Urip tersenyum. "Oh alah, pantesan. Dia waktu itu ngeluh kalau dia itu kena efek dari obat, tapi dalam jangka waktu yang lama. Itu aneh menurut saya. Yang saya tahu sebagai ahli medis, obat itu ya hanya akan efektif sampai orang itu mendapatkan puncaknya, atau paling tidak maksimalnya ya 4-5 jam. Nggak mungkin sampai berhari-hari begitu," kata dokter itu yang membuat Pak Urip tertawa. Sepertinya Non Naila tertipu omongan saya. Lebih tepatnya terbodohi sih. Saya waktu itu bilang ke dia kalau setelah itu dia akan terkena efeknya selama berhari-hari. Sepertinya dia percaya dan malah datang ke sini. "Terus apa yang dokter kasih ke dia?" tanya Pak Urip. "Ya saya beri dia tambahan obat saja. Lagian keluhannya waktu itu aneh sih. Lagi pula pas saya cek, dia itu ternyata punya ambisi yang besar. Jadi mungkin aja keluhannya waktu itu bukan karena efek dari obatnya saja, tapi juga efek dari ambisinya yang amat besar. Saya yakinnya kalau dia sendiri bisa meladeni 3-4 orang sekaligus dalam satu waktu," ucap dokter itu dengan begitu yakin.
Oh alah, 3 sampai 4 orang ya? Boleh dicoba nih, kata Pak Urip tersenyum melebar. Jadi mau beli obat lagi nih, tanya dokter itu kepada Pak Urip. Satu, bolehlah buat jaga-jaga, ucap Pak Urip kembali. Oh buat dia lagi, apa Pak Mubasir? Saya yakin kalau Bapak sudah sering menyenangkannya, pasti psikisnya akan mengubahnya secara perlahan. Dia pasti tidak akan menolak, bahkan secara sukarela akan meladeni Bapak karena sisi lainnya yang selama ini terpendam akan bangkit menguasai dirinya. Kata dokter itu saat menjelaskan sambil mengambil obat yang diminta oleh Pak Urep. Saya tahu itu, saya ingin mencobanya pada awal lain. Sepertinya saya menemukan korban baru yang menarik, kata Pak Urip. Wow, apa dia tampan? Tanya dokter itu. Dia awat dok, awat, kata Pak Urip. Wah, sayang sekali. Coba dia tampan, atau minimal yang berpengalaman seperti Bapak lah, kata dokter itu setelah mengambil Pak Urip lalu membelainya. Sontak Pak Urip langsung panas dingin diperlakukan seperti ini oleh seorang lelaki. Semuanya 120.000 Pak. Tapi kalau untuk Bapak boleh gratis, tapi ada syaratnya. Kata dokter itu kembali menghampiri yang membuat Pak Urip panas dingin lagi. Nggak usah, saya punya uangnya kok ini, terima ya. Saya pergi dulu, kata Pak Urip. Buru-buru pergi sebelum bulu kuduknya semakin berdiri. Setelah sampai di tempat parkir, ia pun menatap klinik serta foto dokter yang tadi terpasang di depan klinik. Ganteng-ganteng kok gitu, nggak malu sama saya. Gini-gini aja saya bisa dapetin Non Naila, juga Mbak Putri. Lah, Pak dokter kok malah? Ujarnya sambil merinding. Dokter Amir, semoga Bapak segera dapat hidayah ya, ucap Pak Urip sambil mengenakan helmnya, lalu berangkat pulang menuju rumahnya. Kalau apa yang dikatakan dokter itu benar, Non Naila pastinya sudah berubah. Sepertinya yang menghalangi cuma satu, yakni harga dirinya atau mungkin juga image alim yang sudah terlanjur melekat pada dirinya. Saya harus menghilangkan semua itu. Saya harus bisa membuatnya berubah, batin Pak Urip, senyum-senyum sendiri. Terus obat yang baru kubeli ini, kepada siapa ya obat ini akan diberikan? Haruskah ke Non Naila lagi biar semakin menjadi? Atau haruskah kulebarkan sayapku untuk merubah Mbak Putri? Batin Pak Urip tersenyum. Seketika pria berburu tambun itu langsung membayangkan Putri dan Naila yang tengah menari-nari di hadapannya. Membayangkan hal itu pun membuat ia tertawa. Ia tak sabar untuk menikmati hasil dari usahanya selama ini. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ingin lebih jelasnya silakan teman-teman menyimak ceritanya sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.